Saya melakukan backpacker itu tahun 2014. Itu saya tanpa sponsor dan saya tanpa sponsor apapun nih, dari pekerjaan atau dari kampus. Saya tidak kuliah, saya resign dari pekerjaan dan saya tidak pernah mendapatkan invitation letter dari salah satu negara yang saya tuju visanya. Enggak. Saya menunjukkan satu asuransi hidup, asuransi kesehatan, asuransi travel insurance, itu saya punya, dan usianya travel insurance saya bikin 1 tahun. Karena saya yakin, planning waktu itu kan mau 1 tahun. Apapun yang terjadi, saya planningnya 1 tahun, saya bikin 1 tahun. Dan ternyata saya hanya melakukan 6 bulan, itu urusan belakang. Terus, surat pernyataan personal. Dengan menterakan bahwa saya sudah saving sekian tahun dari sekian tahun, dan ini, backpacker ini adalah menjadi kalau orang bilang mimpi dari kecil lah. Saya pengen backpacker ini, dan saya resign dari pekerjaan karena salah satu sebab saya pengen backpacker, dan salah satunya yang belum bisa saya capai, dan kalau tidak saya capai, saya pengen backpacker keliling dunia. Nah, itu saya lakukan, dan saya tulis di surat pernyataan itu bahwa saya memang sudah resign dari pekerjaan ini. Saya dulu bekerja di sini, saya hidup di sini, saya yakin saya mampu membiayai selama saya backpacker, itu saya mampu, dan saya tunjukkan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan otomatis bukan seminggu 2 minggu kan, bukan setahun 2 tahun, pasti lama. Terus life insurance otomatis sampai kita, life insurance kan long life. Terus travel insurance 1 tahun, itu beda lagi. Terus yang saat itu memang karena kan 1 tahun, otomatis sedang rekening koran. Dan rekening koran itu sendiri, saya print out, otomatis tertera di situ. Kenapa kok ujuk-ujuk ada uang besar masuk ke situ? Di situ tertera bahwa saya dulu melakukan kayak asuransi investasi yang pada tahun itu cair, dan saya tidak mencapai satu titik tujuan, saya manfaatkan itu untuk jalan-jalan. Nah, itu tertera di situ. Itu yang saya lakukan tanpa invitation letter, tanpa sponsor dari kantor, karena saya resign. Itu pun terapprove. Pertama Schengen, 3 minggu kemudian dari UK. Itu semuanya terapprove dengan length waktu 6 bulan. Lama stay-nya. Terus dalam umur visanya sendiri itu selama 9 bulan kalau dari Schengen. Kalau dari UK 90 hari, 90 days. Length waktunya sama 9 bulan. Itu pertama kali saya apply visa. Pertama dulu Schengen di Belanda, yang kedua di UK. Dan tanpa drama. Sebelumnya saya googling dari sosial media, dari Facebook, dari mana, ini, dan itu otomatis kita kan merasa sometimes kita tahu kan cerita-cerita dari sana sini, kok serem sih, kok susah sih, kok harus gini sih, kok harus ada invitation letter, sedangkan saya di negara yang akan saya tuju, saya nggak punya kenalan. Saya punya kenalan mahasiswa, tapi mahasiswa kan nggak mungkin ngasih kita sponsor kan, harus lokal kan, yang dengan sekian. Dan alasan yang ini, kalau mahasiswa nggak mungkin. Dan saya pengen visit mereka. Itu saya masukkan itinerary, tapi mereka tidak bisa memberi kita sponsor. Caranya itu, surat pernyataan dan clear detail keuangan kita, bahwa kita di sana nggak mungkin ngegembel. Dan kita di sana, satu lagi poin, dan kita nggak mungkin kerja ilegal. Itu yang menjadi pertimbangan semua negara yang membutuhkan visa atau semua imigrasi, semua negara, meskipun kita kayak ke Singapura, kayak ke Thailand, kayak kemana, kita pasti ditanya, ada return tiketnya? Nah, itu kunci utama, karena nggak mungkin dong kita jalan-jalan tanpa return tiket. Saya dulu planning 1 tahun, saya ada return tiketnya, tapi itu open maksudnya saya sudah booking, tapi date-nya itu saya bisa change.
1 tahun, tapi nanti seandainya ada suatu perubahan, saya bisa ganti. Memang harganya sedikit lebih murah, ada cost-nya, ada biaya untuk perpindahan itu, tapi kan nggak terlalu mahal. Waktu itu saya tiket pertama kali berangkat return, saya mendapatkan sekitar 550 USD. Itu return tiket, termasuk lumayan mahal ya. Untuk maksudnya tiket returnnya. Kalau dirupiahkan, ada sekitar 7 atau 8. Sekitar seperti itu, 7 atau 8. Itu return dalam waktu length 1 tahun. Kalau hitungan saya waktu itu, murah sekali. Karena itu on the spot. Begitu visa UK saya terima, sore saya ambil jam 2, siang-siang gitu ya, jam 2, saya jam 1 mendapat informasi bahwa saya bisa mengambil visa UK. Jam 2 saya stop di Kuningan itu, stop di Starbucks, saya langsung searching tiket. Dalam hitungan nggak sampai 1 jam saya dapat. Akhirnya deal, malamnya saya berangkat ke Inggris. Itu yang menurut saya backpacker yang sangat, maksudnya mulai dari dokumen, mulai dari visa, mulai dari keberangkatan. Ada drama karena saya pikir easy going, saya bikinnya easy going, nggak ada pressure, nggak ada saya harus capai ini nih, saya harus dapat ini nih, saya harus sukses nih. Enggak, saya apply, kalau memang diterima, that's fine. Kalau enggak, ya memang bukan keberuntungan saya, tapi untungnya. Nah, kenapa saya katakan sangat berkesan pertama kali tanpa sponsor? Karena semuanya approve, dan semuanya berangkat tanpa menunggu lama. Begitu approve visa, langsung booking, langsung berangkat. Nah, itu yang sangat apa ya, karena memang saya yakin bahwa dokumen saya itu real. Saya bisa, kan ada wawancara pasti, dulu kan diwawancara, ditanyakan ini. Saya bisa jawab secara, kan kita bisa dilihat nih kalau wawancara body language kita. Ini takut, apa ini flowing, karena natural, karena kita yakin that's true. Itu asli, itu bikinan saya sendiri, itu murni, itu nggak diada-ada. Jadi kan enak kan? Nah, itu yang menjadikan rahasia pertama saya mengajukan visa tanpa sponsor, tanpa invitation letter, dan sukses. Nah, itu.